Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu, salam kebajikan. Kenalkan, nama saya Niko Yanwar Rahman, dan kali ini kita akan melakukan diskusi santai, ngobrol-ngobrol terkait tema tentang nasionalisme. Sebelum itu, mungkin perkenalkan dulu dari narasumber kami, yaitu Pak Penny. Mungkin bisa dijelaskan dulu, Pak, latar belakang dari panjenengan. Perkenalan dulu. Ya, terima kasih. Salam sejahtera untuk semuanya, untuk segala umat. Ya, nama saya Penny Suparto. Ya, lalu lahirnya tanggal 14 Agustus tahun 1947. Jadi hari ulang tahun saya diperingati oleh seluruh bangsa Indonesia karena lahir saya bersamaan dengan tanggal lahirnya Pramuka Indonesia. Jadi itu ya. Saya dari alumni GMNI. Mulai dari siswa saya ada di GSNI, lalu di mahasiswa GMNI, kemudian waktu saya jadi dosen itu saya masuk di ISRI. ISRI itu Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia. Nah, itu kelanjutan organisasi saya selama itu. Kemudian saya mengadu nasib di berbagai bidang. Pernah ngajar di SD, pernah ngajar di SMA, pernah ngajar di perguruan tinggi, dan pernah menjadi anggota DPR RI, dan pernah menjadi wali kota Malang. Itu riwayat singkat saya, dan sekarang saya ketemu dengan para mahasiswa Universitas Agama Islam Al-Gulam yang mau berbincang-bincang, bincang-bincang santai. Monggo, siap. Tapi sebelumnya mestinya saya diberitahu dulu ini begitu sehingga saya bisa sinau, karena mestinya kan banyak hal yang terlupakan. Tapi tidak apa-apa, kita santai aja. Oke? Oke. Baik, ini kan, Bung, mungkin sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan ya, dari awal kita kan mau diskusi terkait nasionalisme, bahwa nasionalisme sendiri itu kan dari usul katanya bisalah kita maknai sebagai cinta tanah air gitu. Ya. Kemudian kalau dari segi sejarahnya kan sangat panjang rentetan sejarah itu yang menceritakan bahwa nasionalisme ini sudah sangat ditanamkan oleh para pejuang-pejuang kita. Bagaimana rakyat ini dari berbeda suku, agama, ras, budaya dan lain-lain bisa bersatu untuk dalam satu negara ini gitu. Mungkin ada pertanyaan sangat menarik ini, Bung. Kalau dari dulu kan sejarahnya sangat panjang terkait nasionalisme sendiri. Kalau dari Bung sendiri ini apa definisi yang betul dan bisa diterapkan pada zaman milenial sekarang ini, Bung? Kira-kira nasionalisme yang bagaimana gitu? Ya, jadi nasionalisme itu kan berasal dari kata nation ya. Nation itu bangsa. Nah, orang pertama yang memperhatikan tentang ilmu bangsa-bangsa yang kemudian menggulirkan wacana tentang nasionalisme itu namanya Ernest Renan tahun 1882. Nah, Ernest Renan itu memberitahu kepada dunia bahwa nasionalisme itu perasaan sekelompok orang karena persamaan riwayat, persamaan nasib. Jadi dua hal yang bisa menimbulkan nasionalisme itu. Yang pertama adalah persamaan sejarah, bahwa rakyat itu mengalami peristiwa yang sama, lalu mereka ingin bersatu, sehingga nasionalisme adalah roh, adalah jiwa
dari sekelompok orang yang mempunyai cita-cita untuk bersatu. Sehingga bangsa, nation itu terbentuk bukan karena bahasa, bukan karena budaya, bukan karena agama, tetapi terbentuk karena persamaan riwayat, sejarah, dan mempunyai cita-cita untuk bersatu. Kemudian penulis-penulis lain itu setelah Ernest Renan ini menyampaikan itu. Penulis lain antara lain Karl Kautsky, Karl Radek, Otto Bauer yang kemudian mengembangkan teorinya tentang nasionalisme. Jadi wawasan, gagasan tentang nasionalisme itu di dalamnya mengandung roh persatuan. Karena persamaan sejarah tadi itu. Sejarahnya tertindas oleh sebuah sistem, apa itu sistem kapitalisme, apakah itu sistem otoriter. Tetapi rakyat itu kemudian percaya diri bahwa mampu lepas dari penderitaan yang dialami bersama-sama. Nah, ini nasionalisme itu seperti itu. Jadi ini barangkali nasionalisme kuno ya, tetapi kemudian kan berkembang terus. Lebih-lebih setelah era pandemi itu komunikasi, hubungan antar bangsa kan sudah berubah, bergeser. Hubungan manusia antar manusia juga bergeser, sehingga rasa cinta kepada bangsa dan negara, cinta tanah air itu juga mengalami perubahan seirama dengan bergulirnya globalisasi. Kalau dulu hanya satu bangsa ini, tetapi karena komunikasi sekarang sudah pakai digital ya, pakai ini teknologi tinggi, sehingga kalau dulu tidak bisa. Kalau kita punya teman di mana, di luar negeri, kita nggak bisa langsung berkomunikasi. Tapi sekarang ini setiap saat kita bisa berhubungan kemanapun, punya teman dimanapun. Nah, ini kita bisa langsung pakai ini saja. Nah, hubungan yang tidak terbatas ini yang namanya globalisasi. Karena komunikasi antar manusia, antar bangsa itu akan diikuti oleh bercampurnya, ada budaya, campur ekonomi, campur segalanya, campur. Nah, inilah yang mengakibatkan perkembangan nasionalisme itu juga seirama dengan kemajuan masyarakat. Ini nasionalisme ya. Kalau nasionalisme kuno, walaupun misalnya ada istilah status statement dari masyarakat sejarah, misalnya Mojopahit misalnya, kulo kawulo Mojopahit. Nah, ini sebetulnya kan juga mengandung nilai bahwa kecintaan kepada negara Mojopahit. Hamba kawula Mojopahit. Seperti itulah. Nah, tentu di era baru, era modern ini perlu juga ada kemajuan dari nasionalisme sehubungan juga dengan berkembangnya humanisme, kemanusiaan, sehingga kita bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah di antara bangsa-bangsa yang lain. Nasionalisme ya. Ya. Tapi gini Bung, ada yang menarik kan terkait pemuda-pemuda sekarang ini kan bahkan kayak minim sekali dengan jiwa nasionalismenya gitu. Dibuktikan dengan banyaknya tulisan-tulisan yang mengatakan bahwa sampah plastik itu bertonton sekarang Bung.
dan itu dihasilkan dari banyak pemuda-pemuda yang mager makan mie terus gitu. Terus juga selain itu ada juga isu-isu yang mengatakan bahwa mahasiswa yang disekolahkan ke luar negeri dengan beasiswa apa gitu yang dibiayai oleh negara, dan pada akhirnya mereka ke luar negeri itu memutuskan untuk tidak kembali ke Indonesia, dan juga walaupun kembali pun nanti punya inisiatif untuk merubah ideologi kita gitu. Itu minim sekali pemahaman nasionalisme, dan juga secara realita penerapannya juga minim gitu. Dan juga gini yang saya tanyakan, mungkin untuk penerapan yang pas kira-kira untuk kalangan milenial ini, kira-kira nasionalisme yang bagaimana secara realita kalau kita lihat gitu. Ya. Kan mahasiswa kita atau orang-orang kita yang keluar negeri kemudian tidak kembali, itu bukan hanya disebabkan karena rendahnya rasa kebangsaan itu, tetapi juga banyak faktor yang mempengaruhi. Misalnya mahasiswa kuliah di luar negeri dengan beasiswa, yang namanya masih muda kan perlu menjalin cinta, ya kan? Nah, lalu di sana kecantol dengan misalnya kalau cewek kecantol cowok, kalau cowok kecantol cewek di sana. Nah, ini yang juga mengakibatkan, ini merupakan juga faktor yang mengakibatkan dia tidak pulang. Cintanya sudah tertambat di sana. Itu antara lain ya. Lagi, karena di sana mendapat pekerjaan yang mempunyai penghasilan, gaji lebih tinggi dari kalau dia kembali. Nah, ekonomi juga bisa berpengaruh pada itu. Juga bisa karena politik, karena sebuah peristiwa politik sehingga dia mau kembali lagi, nyaman kalau di sini misalnya seperti itu. Jadi banyak faktor mengapa mahasiswa yang ke luar negeri itu banyak yang tidak kembali. Nah, ini yang kemudian juga diingatkan oleh Sumpah Pemuda itu, bahwa kita itu seharusnya harus satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Kalau sudah satu itu, kalau perasaan ini tertanam di semua orang, di semua mahasiswa misalnya yang ke luar negeri, kan tentu juga kalau punya pacar ya ajak ke sini lah. Ilmu yang diperoleh dari sana dibawa, diimplementasikan di negaranya, bukan sebaliknya. Dan itu faktor-faktor itu, dan juga faktor dalam negeri. Faktor dalam negeri juga harus menjadi pertimbangan. Artinya, kalau misalnya salah satu faktor ekonomi tadi di sana lebih tinggi gajinya, bagaimana di sini paling tidak seimbang dengan gaji yang di sana. Nah, ini juga merupakan faktor ekonomi ya, faktor ekonomi sosial, di mana untuk itu negara pun itu harus juga mampu menciptakan kondisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ya, gitu Bu. Kita kan sekarang udah masuk di era-era pemuda yang suka mager gitu kan, makanya kita buat video seperti ini biar bisa nasionalisme itu bisa masuk pada kamar-kamarnya teman-teman yang nggak keluar-keluar gitu, biar juga paham terkait nasionalisme sendiri lah, untuk menjadi alarm gitu Bung, alarm bagi orang yang lupa atau pengingat bagi orang yang lupa. Maka sebenarnya dari rentetan sejarah itu Bung, itu adakah kisah yang betul-betul memantik, yang menunjukkan perjuangan pahlawan itu betul-betul menunjukkan bahwa cinta tanah air ini harus betul-betul ditanamkan, itu ada? Ya. Boleh diceritakan salah satu dari pejuang itu? Ya betul. Jadi gini, perjuangan bersenjata sejak bangsa ini dijajah itu dilakukan banyak kali.
ada pahlawan-pahlawan nasional mulai Tengku Umar, Diponegoro, Panglima Polim, lalu siapa itu banyak sekali lah ya. Ini kan belum bisa berhasil. Nah, lalu ketika Belanda melaksanakan politik trilogi Pandepente. Jadi Pandepente itu mempunyai ini trilogi. Jadi karena sudah mengeduk apa itu namanya kekayaan alam Indonesia, nah lalu bodoh-bodoh masih rakyat ini kemudian diberi kesempatan untuk melakukan belajar untuk sekolah di luar negeri. Nah setelah dia di sekolah ke luar negeri mempelajari banyak hal, banyak ilmu, termasuk ilmu politik. Nah lalu berdirilah yang namanya Budi Utomo itu. Perjuangan bersenjata bisa, tetapi yang lebih penting adalah perjuangan politik, yaitu dengan mendirikan Budi Utomo. Setelah Budi Utomo ini berdiri, kemudian pemuda-pemuda mengikuti kan 1908. Nah, lalu berdirilah yang namanya Jong Java, Jong Celebes, Sumatera, kemudian Jong Islamiten Bon dan sebagainya. Nah, yang ini kemudian menyelenggarakan Sumpah Pemuda itu. Perjalanannya panjang. Setelah Sumpah Pemuda, di mana itu persatuan itu dibangun, kecintaan kepada bangsa dan rakyat itu tertanam. Nah, barulah kemudian kita bisa merdeka. Iya. Tapi gini Bung, kan kalau kita lihat nasionalisme di Indonesia sendiri gitu, berbeda dengan nasionalisme yang seperti di Jepang dan London dan lain-lain. Kalau di Jepang kan mungkin karena persamaan etnis di sana. Kalau di Indonesia sendiri kan banyak suku, banyak budaya, agama bahkan. Itu nasionalisme seperti apa Bung? Perbedaan antara di Indonesia dan juga di Barat. Ya. Jadi seperti misalnya tadi dibilang Jepang ya. Jepang sama Cina itu mirip-mirip itu apa itu namanya. Dia meletakkan rasa cinta pada bangsa itu dengan juga tidak meninggalkan budayanya. Nah, budaya karya nenek moyang itu dipakai sebagai dasar di dalam memajukan bangsanya di era modern. Jadi kemajuan zaman itu diletakkan dasar pada kebudayaan, sehingga mereka tidak kehilangan budayanya. Kalau misalnya ke Jepang itu masih saja budaya nenek moyangnya itu masih tetap dibawa-bawa ke tingkat modernisasi. Di Cina pun juga begitu, masih dibawa-bawa terus ke tingkat modernisasi. Nah, sekarang apakah kita ini meletakkan pembangunan itu pada dasar-dasar budaya? Nah, ini yang memantik semangat pemuda sebagai generasi penerus. Itu bagaimana kita menghargai karya nenek moyang sebagai dasar modernisasi, sehingga kita tidak lepas dari jati diri. Nah, kalau kita lepas dari budaya, berarti kita lepas dari jati diri kita. Akhirnya kita sudah bukan lagi menjadi bangsa Indonesia, tetapi tidak tahu menjadi bangsa apa. Tapi nggak bisa dinafikan Bung ya, antara hubungan Indonesia atau nasionalisme kita sendiri ini dengan internasionalisme gitu. Iya. Antara hubungan Indonesia dengan negara-negara lain itu kan juga sangat perlu kita untuk belajar juga tentang hubungan itu sendiri. Bagaimana jika nasionalisme sendiri ini terlalu fanatik, orang-orang memahami hingga nggak ada yang mau berhubungan gitu sama orang-orang di luar Indonesia. Ya.
Jadi globalisasi itu mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus dilakukan komunikasi antar bangsa. Itu mau tidak mau, suka tidak suka, globalisasi ini bergulir dan mengharuskan ada komunikasi antar bangsa. Kalau tadi ada nasionalisme yang ekstrim, Fanatik ya. yang fanatik, ini sejarahnya ada bahwa nasionalisme yang berlebihan, yang ekstrim, yang fanatik, itu bisa menimbulkan chauvinisme. Perang Dunia Pertama maupun Perang Dunia Kedua itu dipicu oleh nasionalisme yang fanatik tadi itu. Misalnya Hitler mengatakan Jerman Ibn Aus, artinya bahwa bangsa Jerman itu kelas suku bangsa Arya yang harus di atas segala-galanya. Bangsa lain harus berada di bawah bangsa Jerman. Maka lalu Jerman menyelenggarakan itu, mengekspansi ke negara-negara lain, dan pecahlah Perang Dunia yang dalam sejarah ceritakan berbagai macam akibat dari perang itu. Nasionalisme Jepang pernah juga berlebihan, akhirnya mengakibatkan chauvinisme. Tidak ada bangsa lain yang seperti bangsa Jepang. Dia keturunan Amaterasu, keturunan dewa matahari, sehingga lambangnya adalah matahari terbit. Lalu bangsa lain harus berada di bawah telapak kakinya si Jepang. Maka muncullah Perang Asia Timur Raya yang memicu terjadinya Perang Dunia yang Kedua itu. Jadi nasionalisme itu dengan internasionalisme itu, kalau Bung Karno mengatakan internasionalisme itu ibarat taman sari yang indah. Nasionalisme harus tumbuh di dalam taman sari itu tadi. Kalau taman sari itu isinya hanya satu macam bunga, maka tidaklah indah taman sari itu. Internasionalisme tidak akan indah kalau tidak ada nasionalisme di dalamnya. Taman sari harus ada bunga merah, harus ada bunga putih, harus ada bunga yang kuning, harus ada bunga yang ungu dan sebagainya, sehingga taman sari itu menjadi indah. Demikian juga nasionalisme itu akan menjadi indah kalau di dalamnya ada nasionalisme dari semua bangsa kita. Nah, ini tidak boleh tadi itu ekstrim, akhirnya apa? Pecah perang. Nah, itu Sedikit berbeda memang ya, nasionalisme yang di Indonesia sendiri sama yang di luar gitu. Kalau di Indonesia sendiri kan sudah ditanamkan oleh Bung Karno bahwa nasionalisme kita yaitu harus berbau sosial, sosio-nasionalisme ya, gitu. ya. Nggak sedikit Ya. berbeda memang. Tapi gini Bung, sejauh rentetan sejarah ini kan banyak orang yang tidak paham jelasnya sejarah kemerdekaan kita. Jadi mungkin Bung kan bisa mengulas sedikit terkait sejarah itu biar teman-teman yang mendengarkan juga bisa paham bahwa sejarah kita ini dibuktikan dengan perjuangan yang mati-matian. Kan Bung Karno sendiri mengatakan jangan lupakan jas merah gitu kan, jangan lupakan sejarah. Tapi kan ada juga perkataan yang mengatakan bahwa sejarah itu hanya ditulis oleh pemenang gitu. Nah, untuk mengubah mindset-mindset seperti itu, mungkin Bung bisa bercerita lah terkait sejarah-sejarah kita. Jadi begini, untuk menguasai suatu bangsa itu satu, hancurkan budayanya. Dua, kaburkan sejarahnya. Ya kan gitu. Nah, lalu tiga hal ya. Ini apa? Ya. Budayanya dilemahkan, lalu sejarahnya dikaburkan. Yang ketiga,
penghargaan kepada generasi itu harus dijauhkan, sehingga generasi muda tidak menghargai kepada generasi di atasnya. Nah, ini yang memperlemah nasionalisme sehingga mudah sekali dijajah oleh bangsa yang lain. Ya gitu ya. Karena itu mempertahankan budaya itu penting, karena budaya adalah ciri khas dari suatu bangsa. Lalu kalau tadi bilang Jepang punya budaya yang dipertahankan sampai hari ini, kuat, sangat kuat. Cina juga begitu. Leang-leong itu sampai di mana-mana. Kalau leang-leong berarti Cina itu. Kita apa? Jalan Kepang misalnya, mana ada jalan Kepang udah hilang semua itu. Sampai itu salah satu contoh saja. Jadi kebudayaan itu kan hasil cipta karsa karya manusia, iya kan? Lalu kalau kita sudah hilang budayanya, berarti cipta karsa itu sudah berubah. Nah, perubahan pergeseran ini mungkin disebabkan karena tadi itu hubungan antar bangsa dilakukan, lalu kan terjadi interaksi budaya. Kalau kita lemah, kalau generasi itu tidak mempertahankan budaya nenek moyang, ya akhirnya kan kita menjadi terjajah oleh budaya yang lain tadi itu. Nah ini makanya marilah kita mempunyai semangat tinggi di dalam rangka memperkokoh rasa nasionalisme. Ya, sangat luntur sekali mungkin Bung ya. Kayak di Indonesia sendiri kan budaya-budaya yang sudah tanamkan, yaitu tadi Jarang Kepang, itu juga ada budaya-budaya wayang dan lain, ludruk, ketoprak, banyak kan? Banyak sekali Bung. Tapi kan pemuda sekarang ini bahkan melihat pun ogah gitu, males gitu mau melihat karena sudah terhapuskan oleh HP dan lain-lain, sudah menghidupi game-gamenya itu. Nah, ini makanya harus ditanamkan dalam-dalam kuat-kuat tentang budaya kita itu supaya tidak hilang. Sekarang seperti tadi yang sudah banyak hilang. Dulu itu yang namanya ketoprak ya, hampir semua desa punya. Ludruk semua desa punya. Loh, ini kan budaya ya, bagian dari budaya. Tapi sekarang kan sudah hilang. Kita mau lihat ludruk aja sudah di mana nontonnya? Sudah tidak ada. Kayak gitu. Ketoprak juga gitu, sudah tidak ada. Bahkan Jarang Kepang pun sekarang kalau terkenal di masyarakat sebagai budaya yang kurang bagus gitu. Kayak seakan-akan mindsetnya kalau orang yang sudah bergabung ke Jarang Kepang gitu kan, kerasukan setan gitu kan, seakan-akan kan anaknya mesti dijauhkan dari hal itu. Ya sekarang gini, kalau ada pendapat bahwa Jarang Kepang itu jelek, ya misalnya seperti itu. Lah, kalau memang dia mempunyai rasa nasionalisme, kesadaran bahwa Jarang Kepang adalah bagian dari seni budaya kita, bagaimana yang katanya jelek tadi menjadi baik? Ini perkembangannya seperti itu. Bagaimana tadi yang katanya itu memanggil setan itu lalu tidak memanggil setan, tetapi justru memanggil energi positif. Ya kan gitu ya. Nah, itu kalau kuat perasaan nasionalismenya, maka justru tidak membenci, tetapi justru membangun supaya lebih baik. Ya itu juga banyak hal Bung ya. Mungkin yang saya ketahui terkait budaya yang agak diubah sampulnya menjadi lebih baik seperti oleh Wali Songo, dari budaya yang dulu tumpengan itu Bung. Kalau saya baca-baca sejarahnya itu kan ingkungnya itu kepalanya manusia gitu. Ingkungnya kepalanya manusia dan lain-lain. Akhirnya kan terjadilah perang dan Wali Songo itu memenangkan hal itu dan akhirnya kan diubah menjadi ingkung ayam. Kemudian gerakan-gerakan yang sambil berkeliling
teranjang gitu, itu juga diubah menjadi hal-hal yang lebih positif. Dan juga ada lagi sih Bung, seperti kita petik laut gitu. Petik laut Ya. itu kan seakan-akan membuang makanan gitu, Ya. membuang makanan. Lah itu mulai diubah di daerah timur, bahwa sudah ditanamkan oleh ustadz-ustadz sana bahwa kamu nggak apa-apa petik laut, tapi diubah niatnya menjadi sodako kepada ikan gitu. Ya kalau budaya ya, saya tidak pernah mendengar kalau ingkung itu dari kepala manusia. Saya tidak pernah dengar itu. Tapi kalau seperti ingkung, lalu seperti sesajen itu ya, itu sesungguhnya itu rasa terima kasih pada alam. Kita kan cuma menumpang aja di alam ini, dan alam ini sabar, tidak pernah mengeluh diapakan saja oleh manusia, dan dia menghasilkan buah-buahan, bunga-bungaan dan sebagainya. Apa salahnya kalau kita cuma menumpang aja, tidak nyewa, kemudian kita memberikan rasa terima kasih kepada alam, dikembalikan lagi kepada alam yang berupa buah-buah sesajen, ada tumpeng, ada macam itu. Apa salahnya? Itu sesungguhnya itu terima kasih pada alam. Ya, jadi banyak yang tidak paham tentang arti ini. Apa mungkin itu namanya setan-setan itu, demit-demit itu doyan makan tumpeng. Kan tidak mungkin itu. Tetapi ini sesungguhnya perasaan terima kasih kepada alam yang sudah memberikan segala macam kepada kita yang cuma numpang saja di alam ini. Makanya kalau sudah pakai tumpeng ya, itu kalau orang dulu itu mengatakan ini yang ingkang kagungan kerso, yang punya hajat itu lajeng ngedalaken sekul suci ulam sari lembaran. Ini merupakan apa? Yang mengeluarkan tumpeng tadi, ngedalaken sekul suci ulam sari lembaran, menika ngaweruhi matur suwun dumateng kaki bumi nini bumi. Lho niku. Jadi terima kasih pada alam yang memberikan sandang bugo datang sedaya umat. Jadi ini merupakan rasa terima kasih kepada alam yang sudah memberikan sandang bugo, sandang pangan ya, kepada semua umat. Tidak hanya manusia, tetapi juga umat yang lain-lain. Jadi itu. Bahkan yang saya baca-baca itu Bung, terkait tumpeng sendiri itu kan asalnya kan budaya dari itu. Kemudian agama Islam sudah masuk di situ. Kemudian akhirnya perang lah di situ oleh Wali Songo, diubahlah sedikit dikikis demi sedikit. Yang aslinya tumpeng itu budayanya orang-orang itu untuk berkeliling sambil telanjang untuk menenangkan kemaluannya biar nggak nafsunya hilang gitu Bung, dan juga untuk menenangkan perutnya itu makan tumpeng dengan ingkung-ingkung tadi. Sejarahnya kan saya baca itu berapa ulama yang dikirim itu sampai dibakar hidup-hidup di sini dijadikan tumpeng itu. Kalau yang kanibal seperti itu kok saya tidak tahu ya. Tidak mempunyai referensi untuk itu. Tapi kalau yang tadi telanjang barang itu supaya itu tidak nakal ya dia. Nafsunya itu yang telanjang itu yang usianya sudah 60 ke atas. Kalau yang muda-muda itu suruh telanjang tetap aja itu berdiri. Lebih-lebih yang nonton kan cewek-cewek di pinggir jalan itu. Iya. Tapi kalau sudah usianya 60 ke atas, lebih-lebih di atas 80, itu dikasih pun dia tidak mau. Jadi coba kalau dilihat ya, itu yang sudah tua-tua, situ jalannya ada semboyongan. Seperti itu yang saya tahu. Yeah. Tapi yang muda-muda nggak pernah ada itu. Jangan bayangin aja kalau yang muda-muda itu telanjang lalu ditonton sama cewek-cewek cakep bagaimana. Sayang sekali.
Tapi gini Bung, sejauh perjalanan panjang dari penjajahan sampai kita sekarang merdeka itu kan banyak pemuda yang nggak paham di situ gitu. Ya. Nah, untuk penanaman hal itu sejauh mana kira-kira Bung, literatur, film atau pendidikan bahkan di Indonesia sendiri ini untuk membelajarkan sejarah ini kepada mahasiswa ataupun siswa-siswa di sekolah. Terbukti gini Bung, di ujian nasional sendiri yang saya ketahui di zaman saya itu nggak ada Bung, terkait sejarah itu nggak ada ujian nasional. Nah ini kan betul-betul kayak dihapuskan gitu Ya. perlahan. Karena itu kalau kita ingin itu kan tidak bisa sporadis. Ya misalnya di Malang kok, Kediri kok, Bintaro enggak. Tapi ini merupakan gerakan nasional. Nah, kalau pemerintah tidak peduli dengan ini, ya, lunturnya nasionalisme itu, ya akhirnya kita terjebak dalam situasi di mana kita menjadi orang asing di negeri sendiri. Nah ini harus gerakan nasional. Nah gerakan nasional ini ya mesti masuk di dalam kurikulum pendidikan nasional. Tuh. Nah, kalau pemerintah juga tidak peduli dengan itu, kita akan tergusur oleh budaya asing. Sekarang misalnya, kalau mau medayoh saja, kalau dulu Kulon Nuwun. Nah, sekarang ada orang yang bilang Kulon Nuwun. Tidak ada. Kan tergeser ini. Iya. Ya. Nah, artinya pulau-pulau itu kan aku ya, saya. Nah, nuwun itu kan merendahkan diri. Nun sewu. Nah itu kan satu di samping itu merupakan satu namanya rasa syukur. Ya. Rasa syukur. Nuwun dengan rasa syukur. Matur nuwun itu kan ya rasa syukur ya. Nah, pulau nuwun itu maunya itu ya kita mau medayoh, saya ingin datang dengan syukur, dengan rasa terima kasih kan gitu. Ini hilang semua. Gak kenal malah. Oh iya, malah tidak kenal dengan itu kan. Pulau Nuwun udah tidak ada. Nah, gitu. Nah makanya generasi muda harus memahami bahwa ada pergeseran tertentu. Ini agak panjang juga nih ya. Padahal pikiran kita yang sekarang ini itu kalau soal persatuan dan kesatuan masih kalah dengan Empu Tantular ya. Bhinneka Tunggal Ika itu sudah betul-betul luar biasa. Tidak memandang suku, tidak memandang bahasa, tidak memandang agama, tapi sama-sama ini seperti itu. Jadi kalau tadi disebut bahwa tumpeng itu mungkin dari budaya Hindu Buddha, itu saya kira sebelum Hindu masuk, Buddha masuk, nenek moyang kita sudah membuat itu. Nah, itu datanya ada di tempat tinggal mereka yang di gua-gua. Ada di sisa-sisa itu. Gua-gua, misalnya di Kediri ada Silamangkleng ya. Ada gua Silamangkleng itu yang ada di sana ada tempatnya penerangan. Lalu ada tempatnya sesaji. Seperti itu ada. Lalu kapan sih sesungguhnya agama tertua itu Hindu ya, agama tertua itu Hindu. Lalu kalau berdasarkan sejarah di buku-buku yang ditulis oleh Anwar Sanusi, memang ahli sejarah. Nah itu masuknya Hindu itu dari Hindia belakang itu pada tahun 2600 sebelum Masehi. 2600 sebelum Masehi. Jauh sekali kan? Nah, lalu masuknya di mana? Masuknya itu yaitu di Pejajaran. Karena itu di sana
ada yang sekarang diributkan orang, ada Gunung Padang, ya, yang katanya ini peninggalan Paleolitikum, ya, itu saya kan ke sana, saya melihat itu, saya hubungkan dengan datangnya orang-orang dari Hindia Belakang tadi, dari Keling, dari Kalingga, itu sudah memang ribuan tahun sebelum Masehi, tapi Gunung Padang itu lalu digoreng-goreng, ini jadi piramid dan sebagainya itu. Kalau menurut saya bukan. Itu mesti peninggalan pada zaman-zaman sebelum Masehi, ribuan tahun. Nah itu. Akhirnya gelombang kedua lalu melihat bahwa di wilayah Pajajaran ini sudah banyak yang yang bisa nanam padi, tetapi pengairannya belum baik, lalu diberi pelajaran oleh orang-orang dari Keling tadi itu, Kalingga itu, untuk menanam padi yang lebih baik, irigasi itu dibetulkan. Pada abad keempat, kemudian mereka mendirikan kerajaan Tarumanegara. Ya, karena itu yang dibawa orang Jawa, adat Nusantara itu sangat erat, sangat lekat dengan Hindu Buddha, budayanya. Mengapa? Karena mereka datang itu sudah ribuan tahun sebelum Masehi, sehingga mereka berinteraksi itu juga lama banget. Misalnya Islam datang tahun berapa? Samudra Pasai misalnya, ya, itu kan sebentar aja dia, tidak lama. Islam. Iya kan? Islam tapi kan hilang akhirnya. Iya. Ya. Ketika tahun 1203 barulah Kaisar Junglo memerintahkan kepada Laksamana Chengho untuk melaksanakan ekspansi ke Yunan, ke Asia Tenggara. Termasuk di sini kerajaan Islam pertama di sini, ya, Raden Patah, Pangeran Jinbun Kinai, ya, mendirikan Demak Bintoro di Gelagawangi. Nah itu kerajaan Islam pertama. Walaupun sesungguhnya Chengho sudah menguasai, sudah datang ke Palembang sana tahun 1207, mendirikan kelompok Muslim di sana. Nah lalu Pangeran Jinbun itu untuk mendirikan Demak itu, kemudian nyerang Majapahit sampai menang. Ya, hingga hilanglah budaya asli Jawa, hilang, tetapi tidak bisa hilang sama sekali. Jangankan itu, jauh sebelum Masehi pun orang percaya animisme misalnya, animisme, dinamisme. Apakah dinamisme itu hilang sampai hari ini? Tidak bisa hilang. Itu buktinya orang nyimpen jimat, ya, ada nyimpen jimat. Wah ini bisa mendatangkan keuntungan, ini bisa dan sebagainya. Jimat ini kan sisa-sisa dinamisme. Animisme itu tentang roh, nenek moyang, roh leluhur. Apakah hilang sampai hari ini? Tidak. Nah, kita datang ke makam untuk berdoa bagi yang sudah tidak ada. Ini kan kepercayaan bahwa roh nenek moyang itu masih tetap ada. Tapi mohon maaf Bung, gini Bung, untuk di era digital sekarang ini, kita bagaimana mempromosikan nasionalisme ini secara realita yang ada di lapangan. Bukan hanya kita mengulas sejarah-sejarah, oke lah kita belajar sejarah tentang mitos-mitos terdahulu, tapi untuk betul-betul menanamkan kepada orang yang kadang juga, ya, pemuda kan nggak suka mitos-mitos itu, sukanya yang realita. Sebenarnya nasionalisme ini bagaimana gitu? Ya. Makanya tadi saya bilang ini mesti lewat pendidikan. Nah, pendidikan ini harus standar nasional. Nah gitu. Kalau ingin
kalau ingin menanamkan misalnya pelajaran sejarah. Pelajaran sejarah itu yang mengajarkan juga harus guru sejarah, ahli sejarah. Sekarang kan tidak. Pelajaran sejarah yang mengajar adalah lulusan geografi. Ini kan masih beda. Coba kalau tidak percaya lihat di SMA, di SMP itu. Guru sejarah bukan lulusan sejarah. Jadi bagaimana bisa menanamkan nilai-nilai sejarah itu kepada para siswa? Sulit. Dan juga di Indonesia sendiri kan guru itu sangat apa ya juga diibaratkan sangat dihargai secara keilmuannya, tapi juga direndahkan dengan apa ya, apalagi guru honorer gitu. Yeah. Tapi sekarang kalau kita lihat lagi gitu, betapa mudahnya orang menjadi guru sekarang itu. Yeah. Kalau kita bayangkan pilot menjadi guru pun bisa gitu di sekolahan, tapi kalau guru ingin menjadi pilot itu kan butuh tahapan yang sangat luas. Oleh karena itu kan butuh evaluasi untuk menyaring bahwa siapa yang berhak menjadi guru, apalagi tentang sejarah tadi itu. Ya. Nah, makanya itu harus merupakan gerakan nasional, tidak bisa sporadis. Guru sejarah, ya pelajaran sejarah yang memberikan ya harus yang ahli sejarah. Artinya pengetahuan sejarahnya itu yang jelas. Sejarah itu kan mesti ada buktinya ya. Bukan, jadi ada histori, ada legenda, ada dongeng. Sekarang misalnya sejarah dengan menggunakan referensi babat tanah Jawi, ya, atau Serat Kondo. Ini kan bukan sejarah, tetapi ini legenda. Legenda itu adalah sebuah cerita yang tokohnya itu orang sejarah. Tokohnya misalnya kalau Singosari Kenarok misalnya ya, Kenarok bener-bener ada, datanya itu ada. Yaitu ada prasasti kan itu ya. Yeah. Tetapi bukti sejarah tidak ada yang menunjukkan bahwa Kenarok waktu dikejar itu naik pohon tal itu, lalu di sana supaya lepas dari kepungan masyarakat itu ngambil 2 pelepah daun dikempit begini lalu untuk sayap terbang gitu. Itu apa ada? Nah, ya makanya jangan disamakan antara histori dengan legenda. Kalau dongeng, misal dongeng Kanjeng nyolong timun, apa betul Kanjeng nyolong timun? Itu kan, nah jadi ada bedanya. Yeah. Ada dongeng, ada legenda, ada histori. Ya, gitu. Juga banyak perbedaan kan sejarah yang disampaikan di sekolah-sekolah itu dengan realita yang mungkin orang-orang tua yang sudah mengalami di zaman terdahulu. Ya. Mungkin sekarang kira-kira untuk para kaum milenial sebenarnya untuk membaca buku apa atau melihat film apa yang betul-betul menunjukkan bisa meningkatkan jiwa nasionalisme. Kira-kira apa, Bung? Pertanyaan terakhir lah mungkin. Ya. Jadi memang banyak buku ya, banyak ahli yang boleh atau bebas untuk menerbitkan buku sesuai dengan keahliannya. Kan itu. Ya. Tentu kalau tentang nasionalisme itu harus banyak buku yang dibaca, yaitu tentang alam Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang suku bangsanya bermacam-macam, kemudian bahasa daerah yang dipakai bermacam-macam, budayanya bermacam-macam, agamanya bermacam-macam. Nah, ini kan aspeknya kan banyak sekali. Nah, karena itu mencintai Indonesia harus meyakini bahwa kenapa aku dilahirkan di sini, kenapa aku dilahirkan di sini, tidak di mana namanya di Singapura atau Malaysia, apa Cina, di mana kok di sini, kok di Indonesia? Siapa yang melahirkan kita? Tentu yang Maha Kuasa. Tentu yang Maha Kuasa menitahkan kita lahir di sini. Ini dengan segala macam yang sudah ada. Kenapa kita pergi-pergi ke luar sana? Kalau kita justru menidakkan yang ada di Indonesia ini, berarti kita ingkar dan tidak selaras dengan kehendak yang Maha Kuasa.
Ya. Termasuk tadi yang tidak mau pulang ke tanah air. Itu tidak sesuai dengan kehendak yang maha kuasa. Oh, kamu ditahan di sini kok, dilahirkan di sini kok, lalu pada waktu hidup kamu tidak senang sama ini salah ingkar. Untuk mengakhiri sepotong kata mungkin untuk teman-teman yang melihat potong kata-kata tentang nasionalisme atau tentang sejarah, terserah panjenengan mungkin Ya. yang memotivasi teman-teman agar Ya. tumbuh nasionalismenya. Ya, jadi teman-teman sekalian, khususnya mahasiswa dari Universitas Agama Islam Al-Ghulam, ya, lebih-lebih ini yang tergabung di dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, ini adalah generasi muda intelektual yang tidak hanya belajar tentang ilmu pengetahuan macam-macam, tetapi juga diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka belajarlah segala ilmu pengetahuan, tetapi jangan lupa bahwa kalian dilahirkan di tanah Nusantara, di tanah Indonesia. Cintailah tanah ini. Karena apa? Segala yang ada di sini, yang tidak ada di tempat yang lain, itu sangat menarik, menjadi daya tarik bangsa lain untuk menguasai kita. Karena itu siapa yang akan mempertahankan keberadaan dari Indonesia ini kalau tidak generasi muda? Nah, tentu dengan pemahaman juga bahwa kita kan paternalistik ya. Paternalistik itu mengikuti bapak. Nah, bapak itu kan pemimpin. Menjadi pemimpin harus menjadi suri teladan. Harus menjadi panutan. Jadi kalau ada pemimpin yang apapun kata orang, tetapi korup misalnya, ya toh. Ini nasionalisme rendah. Dan di sini hukumnya sangat lemah. Enak banget di sini. Nah, lalu bagaimana orang jera untuk tidak korup? Coba diri kita lihat ya. Berapa anggota DPR yang masuk penjara? Berapa ribu anggota DPR, DPRD masuk penjara? Karena apa? Karena korup. Ini kan legislatif. Eksekutif. Berapa wali kota, gubernur, bupati masuk penjara karena korup. Ya? Ini eksekutif. Berapa hakim, termasuk hakim agung yang kemarin diviralkan itu ya, dan jaksa masuk penjara karena korup. Eksekutif, legislatif, yudikatif, semua. Ya. Coba. Nah, apakah ini bisa menjadi suri teladan? Tidak. Dan masih banyak lagi pemimpin-pemimpin yang seharusnya menjadi suri teladan, tetapi melakukan tindakan-tindakan yang sangat merugikan kepada bangsa dan negara. Ya. Baik Bung, terima kasih mungkin dari semua yang bisa. Ini apa namanya? Al-Ghulam katanya ada mahasiswa baru. Oh iya, mungkin itu nanti Bung sesudah. Oh lah itu ya, oke. Kita setting lagi gitu Pak. Oh ya. Jadi mungkin terima kasih banyak sekali yang disampaikan dari panjenengan tadi yang membuat asupan sejarah dan juga asupan jiwa nasionalisme kita mulai dikobarkan lagi mungkin. Terima kasih mungkin selanjutnya mungkin kita tutup aja Bung ya. Selanjutnya kita tutup dan juga terima kasih untuk mungkin teman-teman yang menyimak pada pagi hari ini. Mungkin cukup sampai di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka. Saya punya tulisan, tapi kalau diterbitkan oleh Al-Ghulam sangat bagus. Nasionalisme kita sekarang ini. Sudah ada di bentuk file kan?
Bisa, Bu. Kita bisa siap terbitkan. Coba saya coba ambil ya. Siap. Keren. Iki paten. Iki murah pasian. Karo, rekam kok. Mang moro layar. Merekam kok sih merekam. Oh, Apa iya. mateni nek? Iki tek sapa sih iki? Karo. Indro. Bro. Wis mari, Bro. Mateni ya, Bang. Merekam. Mateni rekaman. Dek. Kamu tanggung jawab no. Amat